Baik Bapak Ibu sekalian, izinkan saya untuk menyampaikan gagasan umum dari kegiatan ini, dari pembicaraan rembukan ini. Jadi rembukan kita ini punya tema menghidupkan Pancasila dalam setiap langkah. Slide ketiga langsung ya. Ini yang kita bicarakan, Pancasila. Lanjut, Indonesia. Indonesia, bangsa dan negara yang bukan hanya soal tanah dan air, tapi di sana ada hidup budaya dalam segala keanekaragaman yang punya sejarah, punya harapan, punya cita-cita. Dan semuanya itu terjadi dalam sejarah, dalam aneka macam dinamika dan jatuh bangunnya. Kalau Anda membaca bagaimana perjuangan para pencetus Pancasila, tentu waktu itu para pencetusnya nggak ngopi loh Gus ya. Tapi kopi menjadi bagian dari inspirasi. Baik, saya lanjutkan. Kalau Anda belajar bagaimana Pancasila itu dicetuskan, perjuangannya tidak mudah ya. Bapak Ibu sekalian, tentu untuk kita sekarang di abad ke-21 ya, merawat, mempertahankan dasar negara ini tidak mudah. Anda lihat ya, terus lanjut slide berikutnya ya. Anda lihat ya, batas perairan laut Indonesia dengan negara lain ini kan luas banget ya. Luas. Mungkin kalau Yudi Latif bilang satu-satunya negara di dunia yang menyebut dirinya tanah air ya Indonesia ini. Kalau Anda lihat banyak negara di Eropa itu tidak punya laut ya Prof ya. Eropa Timur banyak yang tidak punya laut. Negara-negara bekas Yugoslavia beberapa tidak punya laut kayaknya. Kayak apa namanya, Ukraina punya laut enggak Prof? Kayaknya tidak punya. Kita punya laut. Memang laut kita lebih luas daripada darat. Dan berbatasan dengan 10 negara. Ya. Kita kalau menuju ke negara lain harus naik perahu. Kalau di Eropa tinggal menyeberang dikit sudah negara yang lain. Ya. Kalau Anda lihat Belanda itu dengan Jawa Timur lebih luas Jawa Timur. Belanda mungkin sepertiganya ya Pak ya. Sepertiganya aja dari Jawa Timur. Dan itu pun di bawah air. Saya hanya mau menggambarkan negara kita ini ajaib ya. Rumit dan sekaligus ajaib. Maka saya agak lupa, mungkin Komarudin siapa namanya? Hidayat yang mengatakan Indonesia ini adalah mujizat. Adalah keajaiban. Ya, penemuan keindonesiaan. Lanjut dulu. Lihat Jepang sekecil itu, Indonesia luasnya sebesar itu. Untuk perbandingan. Lanjut dulu. Dan negara ini sangat kompleks. Sangat kompleks. Lanjut. Terus kompleksitas budaya, agama, suku. Lanjut lagi. Anda lihat foto rumah ibadah saja sudah menarik ya, warna-warni. Anda bayangkan kalau foto rumah ibadah semua warnanya merah, nggak asik ya, bosen, bahasa Jawanya cebleh, tak cebleh ya, jadi bosen. Tapi dengan gini warna-warninya itu kan luar biasa, bentuknya, arsitekturnya, hanya dari rumah ibadah saja. Filosofi, ajaran, paham di balik rumah ibadah, betapa kayanya. Saya tadi waktu Bapak Ibu berdoa, saya merinding terus terang Gus. Ya ampun, ternyata begitu kaya cara untuk memanggil Tuhan. Begitu kaya cara untuk menghormati Tuhan. Begitu kaya cara untuk menyatakan rasa bakti dan hormat pada yang ilahi, yang kuasa. Dan inilah kekayaan manusia. Ya. Kekayaan manusia, lanjut dulu. Ya. Masyarakat yang majemuk, terus lanjut, terus keragaman itu kita rayakan. Mungkin ini yang akan menjadi poin kita. Keragaman itu kita rayakan, tidak kita sesali, tidak kita kutuki, tapi kita rayakan. Anda duduk di sana, saya duduk di sini dengan beragam latar belakang, itulah perayaan keragaman. Keragaman layak dirayakan, tidak untuk disesali. Hanya manusia yang bisa merayakan hidupnya. Binatang tidak punya akal budi, tidak punya perayaan akal hidupnya. Kita dengan sederhana minum kopi tos, ya, itu sudah perayaan. Karena manusia bisa menghargai, bisa memberi nilai, memberi makna, maka dia merayakan. Merayakan keragaman. Lanjut dulu, lihat warna-warninya sangat luar biasa.
Lanjut lagi, dan ini yang kami lakukan, kami merayakan keragaman dengan cara bersilaturahmi. Silaturahmi. Maka ketika ketika kami mengundang Bapak Ibu dari lintas iman, kami tidak mau ngirim lewat WA, kami nggak mau hanya ngirim lewat amplop, kami datengin. Kami itu ngopi di rumahnya Gus Aan sampai sore, ngobrol sampai lupa makan kacang ya Gus ya. Minum kopi 2 kali sampai perut kembung. Itu merayakan keragaman Gus. Merayakan keindahan hidup manusia yang tahu apa artinya nilai keberagaman. Lanjut lagi, dan untuk itu kita perlu berjumpa, bersilaturahmi. Perjumpaan, silaturahmi itu meruntuhkan prasangka. Anda mangkal pada seseorang, kalau orang itu datang pada Anda dengan rendah hati, mangkal Anda mungkin sudah mulai berkurang, mungkin hilang. Ternyata yang dijengkeli orang baik. Ya. Kekuatan silaturahmi, kekuatan perjumpaan. Ya. Di antara teman-teman muslim nilai silaturahmi itu kan tinggi ya Gus ya, sangat tinggi. Karena di sana manusia berjumpa hati dengan hati. Ya. Dan inilah yang kita lakukan. Lanjut terus biar saya tidak terlalu ramah. Sampai ke slide gambar Garuda Pancasila, membangun kesadaran akan keindonesiaan. Lanjut lagi terus, ini yang kita lakukan sekarang, kita akan membangun kesadaran akan keindonesiaan. Indonesia adalah fakta geopolitik, fakta sosial budaya, tapi keindonesiaan adalah jiwa, roh di mana kita hidup. Itu keindonesiaan, bukan sekedar tanah dan air, bukan sekedar budaya dan bahasa atau agama, tapi suatu roh jiwa kebersamaan yang kita hidupi. Itu yang sedang dan akan kita lakukan, membangun kesadaran akan keindonesiaan berdasarkan nilai ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan, persatuan, kedaulatan, dan keadilan sosial. Maka yang kita lakukan, lanjut, next, yang kita lakukan sekarang membangun jembatan dialog, bersilaturahmi, menyadari persatuan dalam kebinekaan. Lanjut slide terakhir, pilar berbangsa. Lanjut, maka lanjut lagi, kita kerangka pembicaraan kita dalam pilar-pilar ini, tidak lepas dari pilar ini, yaitu Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan UUD 1945. Lanjut, maka kita akan mengadakan sehari-hari kebangsaan, ngerembuk kebangsaan, dan nanti, lanjut lagi, nanti dalam kelompok-kelompok kita akan membahas ini. Dan harapan saya, Prof. Ali dan Gus Amin memantik. Memantik itu artinya ngurup ya Gus ya, ceklik. Sing adem atine dibong ya Gus ya, diobong. Agar menyala. Mobil itu kalau gak murup melepek, maka perlu kita nyalakan. Lalu panas ya. Asalkan panasnya cukup Gus. Jok panas banter-banter malah tambah melepek nanti ya. Panasnya cukup, lalu menggerakkan mesin ya. Pertama, apakah nilai-nilai Pancasila sudah benar-benar diimplementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini? Itu yang akan kita bahas dalam kelompok-kelompok dipandu oleh teman-teman dari Pemuda Katolik nanti setelah break. Bila belum, mengapa? Apa contohnya? Bila sudah, apa contohnya? Lalu apakah ada hal-hal dalam kehidupan bermasyarakat yang masih perlu dikembangkan? Yang kedua, apa masukan dan pendapat Anda agar Pancasila tetap relevan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini? Apa masukan dan pendapat? Silahkan, nanti berdiskusi dalam kelompok masing-masing ya. Nggak ngira ya diundang ke gereja KR biasanya dengerin enak-enak nyaman langsung pulang, sekarang diajak berdiskusi, diajak ngobrol. Memang Pancasila milik kita bersama, harus diobrolkan, bukan didoktrinkan ya Gus ya. Tidak dijadikan dogma, tapi menjadi sesuatu yang kita hidupi, kita bicarakan, kita obrolkan. Yang ketiga, lalu terakhir, dan ini penting, apapun pendapat Anda tentang Pancasila, jangan lupa bagaimana merawat keindonesiaan. Karena kita semua masih ingin hidup di tanah ini, menghirup udara yang sama, berdiri berpijak di atas tanah yang sama, mencita-citakan keluhuran hidup yang sama. Ingat 4 tujuan dalam Mukadimah UUD 45. Memajukan, membangun kesejahteraan umum,
menciptakan, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan keadilan, perdamaian abadi, dan agak lupa saya Prof. Keadilan sosial ya, dan perdamaian abadi, menciptakan ketertiban dunia. Maka Bapak Ibu, ini 3 kerangka kita. Saya langsung saja pada pemantik narasumber pertama yang kita hormati, kita muliakan, dan kita cintai, Prof. Ali. Kita berikan tepuk tangan, aplaus untuk Prof. Ali. Ya. Monggo Prof. Ali, beri waktu 20 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Romo Pras yang kita hormati, Romo Ardo, Gus Aan, dan Bapak Ibu yang hadir. Hari ini kita dihadirkan Tuhan yang Maha Esa di tempat yang mulia untuk rembukan. Kalau saya boleh nambah, rembukan di zaman edan. Ya, ini zaman disrupsi itu, kalau 40 itu saya sebenarnya menerjemahkan zaman ini zaman edan. Jadi Ronggo Warsito tahun 1600-an Romo sudah mengingatkan kita, ya, menangi zaman edan, hoyo ing pambuti mulai edan ora tahan. Yen ora mulai edan ora keduman dilalah kersane ngalah, sak bejo-bejane wong kang lali sebejo wong kang eling lan waspada. Ya, eling itu ingat Tuhan. Ya, waspada ya diawasi Tuhan. Yang sekarang sudah mulai berubah Romo Pras ini. Ya, sak bejo-bejone wong kang lali si bejo wong kang maling kelawan waspada gitu. Korupsi lah kekonangan gak apa-apa. Nampaknya leluhur kita sudah bagus, ngarso sung tulodo, sekarang sudah berubah, ngarso golek bondo gitu ya. Itu dulu itu, ngarso, sekarang sudah berubah, ngarso golek bondo. Matthew anjekakno, tuturi hamedeni tadi keduru. Zaman ini zaman sudah ndak disrupsi lah, zaman Foucault orang bilang unpredictable, makin panas katanya, hujan berhenti, hujan masih terus. Ya, ada ibu dilaporkan anaknya karena tidak mau bagi warisan. Ya, ada orang model Presiden Amerika yang gayanya gaya Donald Bebek lah, kira-kira begitulah. Itulah zaman. Itu Ronggo Warsito mengingatkan tuh zaman edan. Ya. Sekarang ini zaman Foucault ya, ya ada complexity, ada unpredictable, semua tidak bisa diramal dalam kondisi ruwet. Ya, itu kalau saya sebenarnya ini yang harus kita bahas lebih umum. Romo Pras, Ronggo Warsito kan gini, gue titenono oleh tanah Jawa itu kalungan besi, itu terus gedung tinggi-tinggi, ya bukan. Jadi lewis tanah kalungan besi itu gedung sudah tinggi-tinggi kan, cor-coran. Ono perahu melakukan ngawang-ngawang, pesawat terbang. Oke. Pasar hilang memandangnya kalah dengan Indomaret. Ya, kemudian kali hilang gedungi. Sungai Berantas itu dulu 10 kali lipat itu karena kapal dari Cina bisa merapat. Oke. Kan sekarang sudah penuh sampah gitu ya. Jadi kalau orang Jawa mengatakan nyanyian itu sebenarnya jangan membuang sampah. Dayoi teko bleberno kloso klosone bedah tambalen jatah mambu pakano asune mati buangan yang kali ini banjir. Itu sebenarnya jangan pernah membuang sampah ke sungai. Orang dulu kan kalau mengingatkan kan pakai sanepo, pakai isarah. Sekarang enggak paham, kalau enggak dipukul enggak bisa sekarang itu pakai isarah bisa. Terus ono perawan tua-tua tapi akeh rondo ngelairno anak. Ya. Dulur dadi musuh, guru dadi satru, kan cocok udah. Guru enggak dipukuli muridnya. Wong pinter keblinger, wong bener denger-denger, profesor masuk penjara.
Makanya di dunia ini Bapak Ibu profesor tidak ada yang ditulis lengkap, mesti prof titik. Mengapa tidak lengkap? Mungkin profesor, mungkin provokator itu. Jadi itu ramalannya begitu, wong pinter keblinger, wong bener denger, wong apik ditambah tapi wong jahat mengapa. Semua pemimpin ini jahat semua menurut orang garis itu. Orang pinter, orang bener tidak bisa jadi pemimpin. Karena apa? Karena kan duit. Sekarang jadi anggota DPR aja harus 10 miliar. Anggota DPR Jombang itu sudah 3 miliar paling tidak sekarang. Surabaya juga sama. Itulah akhirnya yang menarik ditutup. Yaitu orang Jawa ini kan ambek paromarto artinya apa? Tahu saat turun winara karena suka membantu orang. Bukan ambek tur anggoro-murgo. Jadi orang kalau suka membantu orang itu jiwanya bersih, apa yang terjadi dia tahu. Sama dengan penelitian Profesor Dr. Stephanie Pauls dari salah satu perguruan tinggi di Amerika, ada judul buku Why a Good Thing Happen to a Good People. Itu guru besar psikologi yang suka meneliti orang yang suka membantu orang lain, ternyata ada gluam efek, indera keenam ketujuhnya kuat. Makanya orang Wasito akhirnya nutup, saudara sekalian, engko titenono wis ana perang saka lor, saka kidul, saka etan, saka kulon, iku tekani zaman edan. Karena di mana perang juga. Lah sudah zaman seperti itu, terakhir tadi kita diingatkan seperti kita hari ini, menangi zaman edan. Sing edan bukan zaman nih wonge sing edan. Oyong pambuti serba repot kita. Ya kiku melu edan ora tapi enggak edan ora keduman. Itulah apapun kesulitannya ingat Allah toh, ingat Tuhan. Dilalah kersane ngalah sak bejo-bejone wong kang lali isih bejo wong kang eling. Berarti kita yang umat beragama yang ngajak kepada ketuhanan yang Maha Esa. Dan awalnya itulah yang sejarah dan itu kecelakaan menurut saya. Ya awalnya kan Piagam Jakarta kan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Itu sing ngotot kan Agus Salim tidak belajar agama. Dia tidak ahli agama. 9 orang yang nyusun Pancasila itu yang paling kiai itu Kiai Wahid Hasyim ayahnya Gus Dur. Yang belajarnya mulai kecil sampai ke Mekah. Pak Agus Salim kan belajarnya hukum di Belanda. Profesor Kahar Muzakir yang dari Muhammadiyah, dia belajarnya kan juga hukum di Belanda. Semua orang Indonesia di Belanda belajarnya kalau udah hukum dulu adalah kedokteran. Abi Kusno sama dari SI, yang Soekarno Hatta nasionalis lah. Abi Kusno Ahmad Subarjo sama Yamin. Nah yang non muslim, yang tidak Islam kan hanya Maramis ditilap. Sing ngotot uang tulu iku Agus Salim, pokoknya harus dengan kewajiban menjalankan. Jadi mau diislamkan lah kira-kira begitu. Sudah diingatkan Kiai Wahid Hasyim, cik ngotot. Lah Soekarno sebagai pemimpin, ya sudah waktunya sudah habis, Maramis kamu gitu aja. Tapi ternyata Soekarno itu pemimpin yang risk taker. Ternyata Soekarno ketika diputuskan nanti kemerdekaan harus membaca Piagam Jakarta, kan nulis dewe Bung Karno, kami bangsa dengan menyatakan kemerdekaan bla 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 bla. Aku menurut Agus Salim ruwet Indonesia aku. Ngototan. Dan caranya betul. 17 Agustus dinyatakan merdeka, 18 Agustus mau disahkan pembukaan Undang-Undang Dasar yang di situ ada Pancasilanya, yang masih harus digunakan Piagam Jakarta, yang masih ada kalimat dengan kewajiban menjalani Islam bagi pemeluknya. Maramis datang ke Pak Hatta jam 8 pagi, 1800 pagi itu diantar Maida, padahal merdeka itu karena Maida. Uang 15 Agustus sekutu jatuh, Soekarno sama Hatta diculik sama Soekarni anak Madiun. Hari ini merdeka, ya aja, aku nunggu Jepang dhisik. Nunggu Jepang ya enggak jelas. Ya, akhirnya berdua diajak mengibarkan bendera di Rengas Dengklok, itu udah. Malam itu 15 malam itu udah mengibarkan bendera di sana. Terus akhirnya ya wes tanggal 17 hari Jumat. 18 Agustus Bapak-bapak, Ibu-ibu ya
Maramis betul, saya kira beliau mewakili paling tidak 5-6 provinsi ya, mulai Bali, mulai NTT, Ambon, Sulawesi Utara sama Papua. Bung Hatta, ini kalau tidak dibuang kami tidak ikut Indonesia. 8 pagi itu. Ini penelitian saya karena disertasi dokter saya di Erlangga, saya nulis tentang nasionalisme, tentang itu penelitian saya. Saya di luar kepala lah lulusan. Ya, akhirnya Bung Hatta, wah ini kalau manggil Agus Salim, buyari, gegeran mana, ngototan mana, Abi Kusno juga ngototan tetap, kemudian Profesor Kamil Zakir juga ngototan, akhirnya pagi itu panggil Kiai Wahid Hasyim. Gimana Kiai? Dibuang, sejak dulu saya tuh ingin dibuang, cukup ketuhanan yang Maha Esa. Akhirnya, yaudah kalau dibuang. Tapi Bung Hatta, Bapak Ibu akhirnya wise, Muhammadiyah dibagi 2, panggillah Ki Bagus Hadikusumo dengan Kasman Singa di Meja, 8 pagi itu. Bapak lek toko Kahar Musakir lagi, gegeran lagi, Muhammadiyah loro, kemudian Agus Salim diwakili Tengku Muhammad Hasan. Akhirnya Bung Hatta ngebel Rajiman, Pak Rajiman, tolong jangan jam 10 diputuskan, jam 1. Dinego dulu. Ya, dinego. Jam 1 diputuskan ketuhanan yang Maha Esa. Akhirnya Agus Salim, Bapak Ibu, Kahar Mustakir yang mengkali Muhammadiyah dan yang Abi Kusno, S itu partai paling besar waktu itu. Lu kok dibuang, kami tidak ikut. Bung Hatta jawab, Yai Wahid yang jawab. Bertiga, Pak Agus Salim, itu kalau syariat didulukan itu bertentangan dengan Quran. Lu kok bisa? Loh, Al-Quran turun di Makkah itu belum bicara hukum, belum bicara syariat. Al-Quran ketika Nabi di Makkah itu bicaranya adalah akhlak, etika dan keyakinan, keimanan. Soal hukum-hukum nanti di Madinah. Oh kalau begitu ya oke. Inilah ini penting kami sampaikan Bapak Ibu, karena apa? Inilah orang kok tidak gelem Pancasila, artinya soal literasi. Karena pemahamannya. Memang perjuangan Pak Agus Salim terhadap NKRI jelas. Oh dia hidupnya di Penelis ini sama Pak Cokro. Agus Salim ya di situ, Kahar Musakir siapa itu, Kartosuwiryo juga di situ. Kan pengikut Pak Cokro. Ya, tapi kalau pemahaman agamanya dia komprehensif, beliau kan tidak belajar agama, belajarnya hukum. Akhirnya bertiga, Bapak Ibu, akhirnya tunduk sama Kiai Wahid Hasyim. Ya kalau begitu saya ikut saja. Karena waktu Nabi di Mekah 10-13 tahun belum bicara hukum, belum bicara syariah. Kalau didulukan itu melanggar Quran, akhirnya bisa menerima. Inilah Bapak Ibu yang kami sampaikan ya untuk ada Kiai Wahid Hasyim yang orang yang memang ahli agama betul. Dua hal yang berbeda Bapak Ibu, orang yang memahami agama dengan seluruh lebih holistik, komprehensif, dan orang yang semangat memperjuangkan agama tapi tidak didasari dengan keyakinan yang benar, itu bahaya. Kayak negara Islam itu kan goblok semua itu. Tidak ada satupun ayat yang memerintahkan negara Islam itu tidak ada. Dawuh Kanjeng Nabi ya tidak ada. Apa? Literasi. Nah inilah mudah-mudahan ini bagian dari literasi Romo Pras. Dan kalau sudah bicara literasi, saudara sekalian, kita ini sedih. UNESCO 2 tahun yang lalu datang menyimpulkan dari 200 negara di dunia ini ada 60 negara yang paling lemah literasi. Tidak baca buku, tidak baca kitab suci. Lah kita nomor 59. 5 bulan yang lalu Stanford University datang, termasuk saya yang diwawancarai di Surabaya. Hasilnya sama, orang Indonesia itu 0,0001. Dari 1000 orang Indonesia yang suka buku ilmiah, yang suka banyak kitab suci, hanya 1 orang yang suka baca WA, medsos. Kemudian UNESCO datang lagi karena suka komunikasinya tidak perjumpaan seperti ini, tidak silaturahmi. Ya akhirnya lewat WA, punya etika enggak? UNESCO datang lagi, kesimpulannya memprihatinkan Bapak Ibu. Dari 200 negara ada 31 negara kalau komunikasi lewat HP itu enggak punya akhlak.
tidak punya etika. Kita nomor 29. Nomor 30 negara Rusia, nomor 31 Botswana. Inilah literasi. Nah, ini betapa pentingnya hari ini kita menggerakkan lagi, mempush lagi literasi tentang Pancasila, dan itulah kebersamaan. Maka saya setuju bahwa Pancasila itu intinya ya bisa diperas menjadi satu aja. Persatuan. Bukan berarti Bung Karno anti, tidak, urusan agama kan unnegotiable, keyakinan tidak bisa negosiasi, kan tidak bisa. Orang kan kadang-kadang anti Soekarno Pancasila menjadi diperas menjadi 3, Trisila menjadi Ekasila. Loh, sing benar Bung Karno menurut saya. Memang berbangsa bernegara itu kan urusan keyakinan, urusan masing-masing lah. Ya seperti ini tidak dibaca forum inilah udah. Tidak bisa dinegosiasikan, tidak bisa. Sudah. Ya nanti mlebu swarga bareng-bareng seperti Romo Hardo tadi lah. Ya iyalah, keyakinannya kita masuk surga bareng-bareng, nanti kita tunggu di akhirat aja lah. Sudah selesai. Jadi orang kan yang anti Bung Karno, apa Soekarno kok bisa diperas menjadi, loh, berbangsa bernegara itu kan publik, bukan urusan keyakinan. Maka yang betul persatuan. Makanya Bung Karno luar biasa lah menurut saya. Hanya sekarang pemimpin sekarang bukan luar biasa, pemimpin hari ini bukan luar biasa, biasa di luar semua itu apa ya. Maka sekali lagi ini yang ingin kami sampaikan pertama kali, mudah-mudahan ini bagian sebenarnya bicara etik. Bapak Ibu, di RAM 40 ini apapun yang menarik para guru besar manajemen itu lebih rendah hati, sekarang ada istilah ethical management. Pengaturan apapun itu tanpa etik itu nothing, percuma, muspro. Sekarang di dunia termasuk di Indonesia kan tidak bicara etika, wong kurikulum juga tidak ada bicara karakter. Bicaranya hukum. Oleh hukum tidak cocok ya hukumnya dirubah. Oh, anakku pengen jadi wakil presiden misalnya, anakku pengen jadi wakil gubernur, ya hukumnya dirubah. Kalau agama kan tidak. Orang suci, Yesus, Muhammad, baru diberi aturan. Itu yang betul. Masa Tuhan salah? Nah, sekarang kan enggak. Aturan, tapi orangnya enggak punya karakter. Bubrah semua. Seperti sekarang. Betapa pentingnya umat beragama macam kita itu mengingatkan kali adalah apa? Agama. Agama itu keyakinan orang dulu, baru aturan. Sekarang kan boten, aturan dulu, ini undang-undang kayak kemarin coba ojol, menghadap DPR, Komisi 3 memberi jalan keluar, kenapa? Loh ini belum ada undang-undang, nanti akan kita buat undang-undang, biar ojolnya sejahtera. Pertanyaannya, lewis ana undang-undang, apa ada jaminan sejahtera? Wong sekarang undang-undangnya baik semua, sing bejat lek wong ya. Karena kita salah kaprah. Betul agama apa mesti Yesus. Ya. Itulah manusia harus mau berkorban untuk orang lain. Muhammad juga begitu, tiap hari tidak makan tidak apa-apa, makan kurma sama zam-zam tok, diberikan orang lain biasalah. Makanya beliau sehat juga. Orang sehat, orang sakit itu bukan karena kurang makan sebenarnya, karena geragas. Lah, jadi Bapak-Ibu sekalian, membalik paradigma ini yang sulit. Bagaimana dari antroposentrisme menjadi teosentrisme. Itu tugas kita yang umat beragama harus satu. Jadi ini sudah jauh. Jadi orang hanya berpikir untuk kepentingan kita. Ya. Baca penelitian yang dikeluarkan saudara sekalian dari Universitas Toronto Kanada 24 Februari yang lalu. The Paradox of Well-being. Jadi orang mencari kebahagiaan, kesenangan. Menurut profesor semua ini adalah di dunia ini tidak ada kesenangan, tidak ada kebahagiaan. Barang tidak ada kalau dicari.
Awalnya penelitian di San Diego State, Amerika, yang generasi Z sekarang itu tidak merasakan kebahagiaan. Bunuh diri Bapak Ibu, hari ini anak-anak muda, Alzheimer. Alzheimer itu penyakit penyebab kematian kelima. Kan 1 jantung, 2 paru-paru, paru-paru itu rokok. Tapi Bu Sri Mulyani kata teman saya, Gus, itu kalau pidato sekarang, tolong yang merokok tetap merokok. Karena apa? Kalau sampean nggak ngerokok, aku kehilangan 220 triliun. Jadi cukainya rokok itu 220 T. Pada presidennya sekarang tentara, pokoknya dono. Jadi Bu Sri Mulyani sekarang kalau pidato kadang ditambahi, tolong yang merokok tetaplah merokok. Akhirnya yang di belakang Gus akhirnya mati, wahai para perokok bersatulah. 220 triliun, padahal sudah diambil semua untuk dana antara. Padahal di dunia ini tidak ada, super holding berhasil tidak ada. Tidak ada. Mana buktikan super holding berhasil tidak ada? Tidak ada. Makanya MK itu betul kemarin setelah memutuskan supaya SD sampai SMP itu tidak bayar betul, dialihkan ke situ. Bukan soal makanya yang gratis, bayarin sekolah lu gratis itu yang betul itu. Jadi Bapak Ibu dan Saudara sekalian, ya, hipertensi, diabetes, yang terakhir Alzheimer itu kan pikun plus. Plus ini plus pengen bunuh diri. Kalau pikun tok kan orang tua, romo nggih. Nduk, ambilkan makanan, Nduk. Mbah baru makan. Nduk, wong pikun. Kamu siapa? Nduk, saya ini istrine panjenengan. Nduk, jenenge pikun. Lah lek anak muda umur 15 sampai 29. Apa? Kakean HP. Jadi orang kalau HP itu 5 jam enggak berhenti, itu kena Alzheimer. Terlalu fokus, akhirnya apa? Akhirnya itu tadi, malah lupa dan bahkan terus pengen bunuh diri. Dan data Kementerian Kesehatan kemarin, bunuh diri di Indonesia itu 3 jam sekali, yang terbanyak anak umur 15 sampai 29. Ya, makanya ini kayak saya bilang Romo ini setan gepeng ini. Dibanting mawon ini. Di Inggris, Cambridge, saya baca baru seminggu yang lalu di Cambridge sekarang mulai perjumpaan seperti ini Romo. Jadi remaja Inggris sekarang 3 dari 4 remaja Inggris kalau keluar dari rumah sudah tidak bawa HP. Karena apa? Karena membawa HP malah tidak tenang. Ingin perjumpaan seperti ini, tatap muka. Maka ketenangan. Maka yang direkomendasikan oleh Universitas Toronto Kanada itu jangan pernah mencari kesenangan kebahagiaan dunia ini. Menurut mereka kesenangan dan kebahagiaan itu lebih dekat dengan nafsu. Yang harus kamu cari ketenangan. Lah ketenangan itu karena dekat Tuhan toh. Lagi-lagi umat beragama. Jadi in the paradox of well-being, pertama sekali lagi bulan awal Februari itu dari San Diego State, Universitas Amerika, yang negeri yang diteliti dunia bahwa generasi Z sekarang itu tidak bahagia, ditutup oleh Toronto Kanada yang mengatakan memang barang tidak ada kok dicari. Lah agama kan sebenarnya kita lebih banyak, agamawan itu lebih banyak ngajak ketenangan batin bukan kesenangan. Lah ketenangan batin sebenarnya kedekatan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bapak Ibu dan sekali yang terakhir, coba kemarin hari ini saya itu tadi sudah di perempatan karena keliru di perempatan Widya Mandala itu kan. Sekarang sudah mulai banyak manusia perak. Anak tidak pakai baju, disemprot silver, di sebelahnya badut, di sebelahnya lagi seorang ibu gendong bayi, tutupnya sprit, kemudian nyanyi-nyanyi itu pakai sholatullah kadang, tapi ada leknya Pak Pras. Sudah lek, ono lek itu Madura bahasa ini, sholatullah lek, lek Jawa gak ono, sholatullah salamullah, lek sholatullah lek, ono lek itu Madura. Di sebelahnya dodok koran orang payu, di sebelahnya lagi orang tua bawa kemucing, mau membersihkan kaca panjenengan. Itu realitas yang melarat makin banyak.
Ketika 2 minggu yang lalu BPS menyatakan yang melarat di Indonesia hanya 10%, Bank Dunia menyatakan 62% orang Indonesia hari ini melarat, PHK di mana-mana. Kalau sudah begini, ada yang namanya cognitive opening. Mudah dimasuki garis keras. Jadi kalau orang sudah begini, diajak anti Pancasila lagi gampang. Nah disinilah macam begini tidak boleh berhenti. Orang kalau sudah kepepet, gini begini, diajak garis keras, teroris, memang tidak ada bom. Apalagi sudah ada bom itu sudah tidak ada yang anti Pancasila. Oh, mereka nyusun kekuatan. Tidak pernah keyakinan itu, saudara sekalian, tidak bisa berhenti kalau sudah dua mati. Ya untunglah kita orang Jawa Timur yang menurut BPS kemarin saya baca, jadi dari 38 provinsi yang paling bahagia, katanya BPS memang orang Jawa Timur. Katanya orang Jogja, bohong. Ini resmi BPS, Romo. Kemarin, sampai sekarang belum berubah. Jadi kalau di Jawa ini nomor 1 Jawa Timur, yang 2 Jawa Tengah, ketiga Jogja, nomor 4 DKI, nomor 5 Jawa Barat, nomor 6 Banten. Apa hubungannya dengan model keberagaman? Ternyata di Jawa Timur umat beragamanya lebih moderat. Itu dekat sekali ada relasinya dengan ketenangan batin. Beberapa penelitian menunjukkan di Jawa Timur itu 212 kan tidak laku. Di Jogja laku, apalagi Jakarta. Di Jawa Timur yang laku 2, 3, 4. Itu ukuran penelitian, BPS ini, BPS bukan saya. Jadi ini kan kumpul elit alaikan agama lain macam-macam kumpul seperti ini, Romo Pras dengan Saromo Hardo, ini kan apa? Moderatisme, wasatiyah bahasa kita. Ini ternyata punya relatif positif dengan ketenangan batin orang. Jadi sekali lagi di Jawa Timur yang lalu bukan 212, 234. Nggih. Lah, itulah makanya yang terakhir ini data-data ini akan, kalau situasi ekonomi seperti ini Bapak sekalian, itu mudah namanya dalam konteks-konteks penelitian ilmu sosial adalah, saya sebagai guru besar sosiologi, ya, itu namanya cognitive opening. Artinya kalau dalam kondisi kepepet itu ada suara-suara rodo anti pemerintah itu seneng, pada akhirnya bukan diajak anti pemerintah, anti Pancasilanya, kan bahaya. Ya. Nah, data yang terakhir kemarin yang saya juga ini yang berarti silaturahmi, perjumpaan seperti ini tidak boleh berhenti, unfinished, tidak boleh berhenti. Ya. Kemarin Kementerian Kesehatan 2 minggu yang lalu juga menyampaikan 1 di antara orang 16 orang Indonesia itu depresi. Jadi kok sulit tidur, depresi. Tapi kok tidur terus itu juga gejala depresi. Orang sulit makan, Bapak Ibu, itu hati-hati gejala depresi. Tapi ya, sulit makan, tapi makan terus itu juga depresi. Sulit tidur juga depresi, ya, tidur terus juga depresi. 1 dari 1.000 orang Indonesia sekarang adalah sudah gila, berarti sudah 285 juta, berarti hampir 700 juta. Ya. Dan yang terakhir ini skizofrenia itu 52%, separuh sendiri. Skizofrenia itu Bapak Ibu orang yang suka menyendiri itu sudah mendekati depresi tadi. Apa? Kesehatan mental. Dan pemerintah tidak bicara kesehatan mental, yang bicara adalah kita umat beragama. Hari ini mana ada kantor-kantor bicara Pancasila? Yang bicara Pancasila kan panjenengan, paroki Kristus Raja. Tepuk tangan lah, luar biasa. Jadi 52%, ini resmi Menteri Kesehatan. Skizofrenia itu gejala jiwa yang sudah dijarno itu menjadi depresi, menjadi Alzheimer. Nah, saya mikirnya kawan, ya mikirnya Romo Pras sama Romo Hardo sama Gus Aan lah. Saya ini kan saya di belakang makmuman lillahi ta'ala aja lah saya ini. Saya ini sudah pekerjaannya sudah mulai tahun 2000, saya ketua NU Jawa Timur mulai 2000, tahun 2000 sampai itu sudah. Romo Beni teman saya awal udah ada semua nih. Ya, mudah-mudahan sehat walafiat.
Saya kira inilah Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Jadi berhentilah bicara 4050. Karena teknologi, sehebat teknologi itu ya teknologi, yang penting orangnya. Tapi bicara orang, agama. Makanya saya ingin nutup man behind the gun. The gun itu kan senjata, yang penting kan man-nya. Saya merubah sedikit, the heart behind the man with the gun. Hati, lah itu urusan kita. Betapa pentingnya pepatah itu, hanya sayang sekarang orang ditanya, the gun apa? The gun itu kloponom. Nah itu bahaya. Sayangnya gitu aja. Matur nuwun. Baik, terima kasih Prof. Ali. Tanpa banyak kata, nanti saya akan memberikan beberapa kata-kata kunci, tetapi sekarang langsung saja bersambung ke Gus Aan Ansori. Kita beri aplaus untuk Prof. Terima kasih. Profesor Ali ini guru saya, literally. Saya belajar interfaith itu dari beliau di Forum Lintas Agama tahun 2000-an begitu. Belajar NU yang moderat ya dari beliau, dan ketika ngambil S2 di Tebu Ireng, mungkin Profesor Ali sudah lupa karena banyak mahasiswanya. Beliau juga ngajar saya di salah satu mata kuliah di Hukum Keluarga Islam. Gini, teman-teman sekalian, saya akan berusaha 20 menit. Saya tidak akan mengambil satu hipotesis bahwa yang duduk di sini itu orang yang intoleran. Tidak. Yang hadir di sini adalah orang yang sudah toleran. Wis waras. Sehingga enggak perlu diwarasno. Tugasé wong waras iku adalah marasno wong sing lara. Paham ya? Paham ya? Tapi sampeyan gak iso marasno wong lara nek gak ngerti psikologine. Betul apa betul? Lah apa sih nang wong Islam terus tak sowani kok gak balik sowan nang aku. Tak idei kok gak tambah idek, tambah melayu. Wis, gak tak konco wis. Keliru. Tadi di terakhir Profesor Ali ngomong soal Pancasila dan agama. Ini gegeran dua yang tidak pernah selesai. Kita salah membaca Pancasila dalam beragama, bubrah kabeh. Maka saya akan berusaha selama 20 menit ini untuk ngomong yang sampean pengen disenengno tah pengen saya jujur. Jujur tak seneng. Jujur ya, kalau jujur berarti nanti kalau ada yang kodok gak enak ya dilek kayak gitu. Next. Ini general check up. Kalau kita mau pengen kita ini sehat atau tidak kan general check up. General check up paling baru dari Setara Institut untuk siswa-siswi yang ada di 5 kota, Bandung, Jakarta, termasuk Surabaya. Sampeyan delok sing pinggir nomor 4 itu, oh nggak bisa ya. Bahwa ada 83% siswa-siswi yang ada di kita itu menganggap Pancasila itu adalah ideologi yang bisa diubah. Jongor kan. Padahal Romo Pras ngomong, pokoknya Pancasila harga mati. Gak podo mau. Sekarang anak-anak siswa-siswi itu lebih rasional. Dia menganggap 83% itu bisa diganti. Bagi kita yang tua-tua ini, wah bahaya ini. Kayak gitu. Next. Saya mencoba mencari tahu pikirannya arek-arek siswa-siswi. Lapo kok mereka tidak seperti pikiran wong tua-tua. Lapo mereka nganggep Pancasila itu iso digonta-ganti. Wong tua kan gak. Siji, hipotesis saya. Anak-anak muda iku wis waleh, wis blenger. Seperti yang disampaikan oleh Profesor Ali, ngomong Pancasila tapi korupsi ini terus ngerasuk gak karu-karuan. Teriak Pancasila namun perilakunya koruptif, militeristik, bikin onar dan diskriminatif. Di sini nggak ada pemuda Pancasila toh? Nggak ada ya, nggak ada. Oh itu sampean googling, pemuda Pancasila. Jadi narasi Pancasila itu disuguhkan dengan cara yang koruptif dan lain sebagainya. Maka
nek anak sampeyan melok survei iki gak seneng karo Pancasila diganti, wajar. Soalnya PMK gak tahu ngomong Pancasila kok. Romo Pras tahu tah khutbah Paskah atau kenaikan Gusti Yesus ngutip sila pertama? Enggak ada. Di kami selalu Al-Quran yang dikutip, tidak pernah ngutip Pancasila. Lah terus ana wong gak seneng Pancasila kok dilokno. Ya sing salah adalah kita. Yang nomor 2, Pancasila dianggap tidak memberikan kontribusi penting bagi kehidupan. Contohnya Profesor Ali tadi, gak konkret. Yang nomor 3, Pancasila dianggap membayang-bayangi kebesaran dan dominasi agama itu. Dianggap saingan, makanya harus disingkirkan. Next. Jadi menurut saya menarik. Nah, ibu bapak sekalian, ini omongannya Gus Dur. Kita di sini meyakini bahwa tanpa Pancasila negara akan bubar. Meskipun 83% siswa-siswi tidak ngomong seperti itu. Gus Dur pernah bilang bahwa sampai kapanpun saya akan mempertahankan, memperjuangkan Pancasila dengan nyawa saya. Tidak peduli apakah Pancasila itu dikebiri oleh angkatan bersenjata. Jadi Pancasila itu saking saktine sampai gak iso lapo-lapo digunakno, katakanlah. Kata Gus Dur, dikebiri oleh militer itu dalam konteks peristiwa 65. Atau Gus Dur bilang, selain dikebiri oleh angkatan bersenjata, juga dimanipulasi oleh umat Islam. Iki gak enake. Tadi kan Profesor Ali kan ngomong yang api-api soal Islam. Iki rada gak enak didik. Supaya sampean lega kok. Wong Islam ya ono sing elek gak apik kayak Pak Ali sampai saya gitu. Next. Jadi dimanipulasi itu persis seperti yang tadi disampaikan oleh Profesor Ali, bahwa begini Bu Bapak, waktu kita bertengkar melawan Belanda, orang Indonesia yang melawan Belanda itu ada 3 kategori. Pertama, kelompok nasionalis. Kelompok nasionalis itu gak seneng karo Belanda karena persoalan nasionalisme. Yang kedua, kelompok sosialis. Gak senang dengan Belanda karena Belanda dituding sebagai orang kaya yang mengeksploitasi orang miskin. Kelompok nasionalis, kelompok sosialis. Nah yang ketiga, kelompok Islamis. Gak seneng karo Londo, soalnya Londo dianggap kafir. Dianggap kafir, ngomong Islam ini, kelompok Islamisme. Ketika Belanda kalah, 3 orang itu nongkrong di warung kopi lalu ngomong, terus negara iki kate didum model ya apa? Sing Islam karena 87% Bante ngomong, bos, biyen sing bangun iki CM ya Kristus Raja kudu CM, guguk Projo, guguk SVD. Kira-kira seperti itu. Orang Islam merasa karena aku mayoritas, maka kami harus membuat Indonesia ini seperti negara Islam karena aku 80 sampai 90%. Ada Piagam Jakarta itu. Tapi kan nggak terlaksana. Moring-moring dan selalu bercita-cita negara ini sesuai dengan gagasannya. Pancasila itu adalah penuh darah dan air mata seperti yang disampaikan oleh. Bagi kelompok Islamisme adalah orang Islam yang berimajinasi negara ini jadi negara Islam. Itu Islamisme. Saya orang Islam, Profesor Ali orang Islam, tapi kami bukan pengusung Islamisme. Katolik dan Katolikisme itu beda. Kalau Katolikisme, pokoknya mulai toko tukang sapu sampai direktur, kudu Katolik. Berasnya kudu ngambil toko Katolik. Itu semuanya harus serba Katolik. Gitu. Tapi kalau Katolik tidak, Islam dan Islamisme itu adalah 2 hal yang berbeda. Next. Jadi teman-teman sekalian, keinginan aspirasi politik umat-umat Islam, ya, umat Islam itu yang kalah bersaing di Piagam Jakarta tidak sepenuhnya mati. Keyakinan itu sampai dibawa mati sampai sekarang. Maka awal tahun 2000-an, ya, 90-an, itu kelompok Islam terbelah. Kira-kira seperti itu. Pertama, kelompok Islam menurut buku ini adalah kelompok Islam yang pikirannya seperti Pak Amin Rais.
Pak Amin Rais itu ya negara Islam lah kira-kira kayak gitu. Pokoknya kabeh dekan-dekan, rektor, gubernur, ya kudu Islam KTP ini. Islamisme. Kelompok yang satunya lagi di bawah kepemimpinan Gus Dur. Gus Dur bilang, loh tidak, pokoknya kudu Pancasila. Bukan Islamisme, kalau Pancasila semua dapat setara. Masih Surabaya iki mayoritas wong Islam, tapi ini ana wong Katolik nyalon ganteni Pak Eri, yo kudune nek dhek apik yo dipilih. Tapi nek katane kelompok Pak Amin Rais, yo gak iso rek, yo Islam kudu pilih Islam, Katolik kudu pilih Katolik. Dua kelompok ini bertempur. Next, dua kelompok ini bertempur. Dulu kelompok Islam ingin mengubah negara ini dengan kekuatan senjata. Tapi kalah terus, sekarang cara berpikirnya lebih maju. Biarkan Pancasila tetap ada, tetapi mari kita islamisasikan Pancasila itu. Jadi ada banyak orang teriak-teriak soal Pancasila, tetapi sebenarnya gagasannya adalah gagasan soal islamisasi itu. Madhabnya ikut siapa itu sendiri. Bagaimana per hari ini? Ini survei tahun 2022, Ibu Bapak, mahasiswa seluruh Indonesia disurvei. Jadi kita ingin melihat sing menang Gus Dur tah Amin Rais per hari ini. Gimana? Iya, keinginan kita Gus Dur, keinginan kita Gus Dur. Tapi data general check up tidak. Ini yang gambar sebelah sini, mahasiswa-mahasiswi yang non Islam toleransinya sangat tinggi. Yang sebelah kiri itu toleransinya sangat rendah. Jadi mahasiswa-mahasiswi yang beragama Islam menurut survei, aniku sapa sing nyurvei? Sing nyurvei wong UIN Jakarta. Gak disurvei karo Universitas Widya Mandala, sebab kalau hasil Widya Mandala seperti ini sok diobong Universitas Kristen Katolik Widya Mandala karena dianggap penistaan terhadap orang Islam. Enggak, ini surveinya orang UIN tahun 2023. Jadi problem Pancasila itu memang real, nyata terkait dengan soal politik identitas. Next lagi. Jadi gak enak iki soalnya ngomong NU tapi. Nanti dibaca sendiri data NU ini. Ya. Apa namanya? Itu soal itu gambar itu adalah jadi yang ini soal FPI. Follower NU yang terkait dengan ditanya soal FPI. Kenal FPI taga? Oh kenal. Nek kenal simpatisan atau menolak. Separuh mendukung, separuh menolak. Berarti kan terbelah menjadi dua. Next. Ini juga apa namanya? Survei juga sama. Gitu. Dari Profesor Burhanuddin Muhtadi. Maka kemudian saya bisa memahami kegalauannya ketua BPIP ini orang NU. Ini orang NU ya Prof. Ali ya, Pak Yudian ini. Pak Yudian, ya. Dia kelompoknya Gus Dur, kelompok kita. Saking manggele kan, karena praktek intoleransi sangat tinggi, dia bilang seperti ini. Apa itu judulnya? Agama jadi musuh terbesar Pancasila, lalu dia diserang. Karena menurut pandangan dia, orang per hari ini lebih tunduk kepada agama ketimbang kepada Pancasila. Ini contoh, ada satu soal, lalu Pancasila memberi rekomendasi A, agama ibu bapak memberi rekomendasi B. Bapak ibu akan lebih taat ke siapa? Pancasila atau ke agama? Agama. Ini contoh, perkawinan beda agama. Misalnya lah, kalau Katolik clear lah. Pancasila mengatakan enggak apa-apa. Agama Islam mengatakan haram. Sing dinut, sing di. Gak usah tak jawab. Soalnya jawabannya jelas seperti itu. Jadi ini rumit. Next, Ibu Bapak sekalian. Maka kalau Ibu Bapak nanti pulang dari sini, tak kasih tahu kategorisasi orang beragama terkait dengan Pancasila. Ada 3 model.
Jadi sampai nanti kalau ke sana ngomong soal Pancasila, delok wong iki model apa ya? Termasuk Bu Bapak di sini, ikut model yang mana? Model pertama itu model mainstream. Model mainstream itu begini, menganggap sila pertama yang paling sakti dalam Pancasila. 4 sila lainnya itu gak dianggap. Pokoknya nomor 1 ketuhanan yang Maha Esa. Gak ngomong kemanusiaan, gak ngomong persatuan, gak ngomong kerakyatan yang dipimpin, gak ngomong soal keadilan. Kayak gitu. Implikasinya apa ketika orang mainstream seperti ini? Orang yang di mainstream ini akan menganggap bahwa kalau ada orang yang KTP-nya itu agnostik, mesti dia itu melawan negara. Mesti wong jahat. PKI dianggap anti Tuhan dan bisa didiskriminasi. Dan implikasinya. Jadi kalau ada orang kemudian gak seneng karo kelompok-kelompok yang tadi saya sebut, mesti dia Pancasilanya kelompok mainstream modelnya kayak gini. Pancasila satu, apal dia. Yang nomor 2, ya, next. Ini khusus kelompok adalah kelompok Islamisme. Persis seperti kelompok mainstream, tapi agak unik. Di Islam itu, kelompok Islam ada sekarang meyakini bahwa sila pertama itu wong Islam. Kok isoan? Ya iso, nang kuno kan ono ketuhanan yang Maha Esa. Yang Maha Esa itu tauhid. Lah wong Islam tok sing agamane Tuhannya satu. Tuhane wong Kristen telu. Wong Buddha gak duwe Tuhan, Tuhane wong Hindu. Akeh dadi ketuhanan yang Maha Esa dalam kerangka kelompok ini adalah jauh lebih ganas. Sopoan contohnya, nanti di googling ya, Pak Egy Sujana. Yang kemarin dipanggil Bareskrim tapi belum datang gara-gara ijazah yang kalian dukung selama 2 periode dan sekarang kalian caci maki itu. Ini ada kelompok Islamisme itu. Dia memaknai ketuhanan yang Maha Esa itu adalah hanya miliknya orang Islam. Orang Kristen Gusti ini telu, maka tidak esa. Ini implikasinya ya makin gak karu-karuan. Ya yang Tuhannya tidak satu ya dianggap sebagai musuh dan lain sebagainya. Yang terakhir, kelompok yang ketiga, next. Kelompok progresif. Ini yang menjadi tawaran kita. Kelompok progresif itu adalah beragama selaras Pancasila. Ia meyakini bahwa Pancasila adalah cara sekaligus tujuan dalam beragama, Pak. Budaku tidak akan sempurna kalau tidak selaras Pancasila. Islamku tidak akan sempurna kalau tidak selaras Pancasila. Katolikku tidak akan sempurna kalau tidak selaras Pancasila. Islamku juga seperti itu. Ini kelompok ini. Orang yang berada di kelompok ini cirinya kalau dia berani pasang status begini. Mengaku bertuhan kok tidak, mengaku bertuhan kok mengabaikan kemanusiaan. Katolik opo iku? Ono tanggane gawe sok mangan kok gak dikei. Orang yang di kelompok ini punya pikiran kepada orang lain, mengaku bertuhan kok tidak menjaga kebineka tunggal ikaan. Mengaku bertuhan kok tidak mau mewujudkan keadilan sosial. Katolik model apa? Buddhis model apa? Kok nggak mau berbagi dan lain sebagainya. Ini model beragama yang selaras Pancasila. Ibu bapak yang ada di sini nanti kalau pulang ke lingkungannya masing-masing, cara mendorongnya adalah kita geser. Apapun agama mereka, beragamalah yang selaras dengan Pancasila. Next. Kalau di Kristen dan Katolik kan ada pengakuan iman ya. Dalam pengakuan dosa ada pengakuan iman ya, Mo. Pengakuan iman rasuli dan lain sebagainya itu. Ini menurut saya kelompok progresif itu syahadatnya ini, Pak. Di samping syahadat, kalau saya Islam asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad. Kalau ibu bapak misalkan doa Bapak kami, terus kemudian Salam Maria dan lain sebagainya. Ini adalah pengakuan iman Pancasila. Saya mencoba
mikir, lapo sih wong iku apal Pancasila, tapi kok kemudian tidak membekas gitu. Sangat mungkin karena cara baca Pancasilanya yang salah. Cara Pancasilanya itu kan begini. Pancasila, 1, ketuhanan yang Maha Esa, 2, 3, 4. Kita selalu berpikir, maka yang nomor 1 selalu yang paling utama. Maka itu saya ubah menjadi semacam syahadat atau iman Pancasila. Cara bacanya seperti ini. Pancasila, semakin aku meyakini ketuhanan yang Maha Esa, semakin aku memegang prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab, serta menjaga persatuan Indonesia melalui kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu syahadatnya. Gawe nang Katolik, semakin aku meyakini Gusti Yesus sebagai Tuhanku, semakin aku akan memegang prinsip terus no. Dewe. Sing Islam, semakin aku meyakini Gusti Allah dan Kanjeng Nabi Muhammad, semakin aku akan kayak gitu. Jadi enggak kuat-kuatan wiritan dan jadi ini. Nah, saya sempat usul ke BPIP. Wah, ini enggak BPIP mencoba untuk bukan mengubah Pancasila tidak ya, tetapi menarasikan itu sendiri. Ini menurut saya menjadi menarik. Next. Nah, terakhir ini teknis. Bagaimana cara menyelamatkan bangsa menggunakan Pancasila? Teknis. Jadi Bapak nanti kalau mau ke tetangga-tetangga dan lain sebagainya, orang itu bisa kita ubah. Yang awalnya kena diabetes, menjadi waras diabetes itu ada cara-caranya sendiri. Pertama makannya harus dijaga, pikirannya juga harus dijaga, olahraga. Nah, kalau ingin membuat anak-anak yang intoleran menjadi toleran, cuma ada 3 caranya. Pertama, yaitu tadi terkait Pancasila, menjadikan syahadat Pancasila itu sebagai salah satu iman. Semakin aku meyakini Gusti Allah dan Kanjeng Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi, semakin aku akan memegang prinsip kemanusiaannya. Jadi wiritannya itu dulu. Jadi dia sadar bahwa puncak dari keberagamaannya itu adalah soal menciptakan keadilan sosial itu tadi. Itu yang pertama. Yang nomor 2, terus mengupdate pengetahuan terkait kelompok yang berbeda identitas. Misalnya banyak orang Islam nggak seneng dengan orang Kristen karena nggak ngerti, karena nggak seneng, oh Gustimu telu kok, aku nggak seneng karo awakmu, kamu menyekutukan Tuhan. Itu karena yang berpikir seperti itu tidak punya pengetahuan. Kalau nggak punya pengetahuan, ya kita harus kasih pengetahuan itu sendiri. Sama dengan kita kalau ketemu dengan anak yang bercadar, itu kan mesti pedih. Arek wedok misalnya di sini ada tiba-tiba ada pakai cadar, oh mesti satpam itu ngetutno kok buring ini, jangan gawa bom. Ya. Karena pengetahuan kita ya bercadar gawa bom, nggak mungkin orang bercadar toleran. Tapi coba di Instagram diketik saja cadar garis lucu, itu ada anak cadaran tapi nyanyi gerejone ya oke. Dia anak angkat dari seorang pendeta teman saya, cadar garis lucu itu. Jadi pengetahuan itu penting. Gitu. Saya nggak mungkin bisa toleran kalau nggak belajar soal Trinitas. Saya nggak bisa toleran kalau nggak belajar soal Maria dan lain sebagainya. Jadi untuk menjadi toleran tidak hanya wiritan nilai, tapi we need to learn more about others. Nggak perlu translate ya Bante ya, tidak perlu ya. Yang nomor 3, sama seperti yang dikatakan oleh Profesor Ali, yakni memperluas dan meningkatkan kualitas perjumpaan dengan kelompok lain. Wajib dicek IG-nya masing-masing. Kalau temannya 90% kok Katolik tok, gak sehat sampai secara Pancasila. Lu gak sehat. Minimal yang seagama, maksimal yang seagama harus 50%. Followernya berapa Bante?
katakanlah 1000-an ya. Maka yang 50 Buddhis tok gak apa-apa. Tapi sangat sedikit, sangat banyak kalau 50% itu. Jadi itu tadi, space-nya itu menjadi penting. Next, supaya dianggap nyocot tok aku karo wong Surabaya, tak kei contoh. Ini mahasiswaku di kelas Pancasila. Tugas saya di Ciputra adalah membuat orang yang awalnya intoleran menjadi toleran. Indikatornya jelas. Ia bisa mengapresiasi agama lain. Nanti di googling ya, Yesus di tangan mahasiswi berjilbab. Arek jilbaban, mempelajari Kristen, ia mengapresiasi itu dengan tulus, dengan keislamannya. Nek trimo nongkrong ngombe bareng, oke akeh gampang itu. Ini produk yang menurut saya berislam secara Pancasilais itu nih, mengapresiasi. Gak koyok Doditan sing siapa di video rame itu kan, ngelek-ngelek no agamane biyen kan, mlebu Islam terus ngewelek-ngelek no. Dia mengapresiasi. Nanti di googling saja ya, Yesus di tangan mahasiswi berjilbab. Dia nulis menggunakan metode penulisan surat. Dia mengapresiasi itu tentang Gusti Yesus ini. Namanya Talita Sari. Next, contohnya ini perjumpaan. Ayo dijogo kecil ibu bapak. Ya, misalnya nek duwe anak papat, wong Katolik, ojo di sekolahno nok Sanmar kabeh. Ojo di sekolahno Santa Agnes. Iya, Santa Agnes. Ojo nang Katolik kabeh. Nek di sekolah nang Katolik kabeh, SMP iku negeri dikuasai kelompok-kelompok Islam garis keras. Diparo. Loro sekolah nang Katolik, loro dadi korban Pancasila. Loh, harus berkorban loh. Harus berkorban. Senengane kok enak tok lho, harus berkorban. Mohan engko nang kono dibully dan lain sebagainya. Yang terakhir di Riau kan? Ya, kalau saya jadi orang Kristen dan orang Katolik, wis gak tak sekolah nang sekolah negeri, tak sekolah nang Petra, tak sekolah nang jangan. Semakin ibu bapak tidak menumbalkan anak ibu bapak ke sekolah negeri, maka sekolah negeri akan homogen. Islam tok, Jawa tok, gak ono tenglangi. Sing tenglang nang Petra, nang Ciputra, oh jangan. Gitu. Hidup yang homogen itu menurut saya jahat. Karena ia tidak diajari untuk berkumpul satu dengan yang lain. Jadi menurut saya itu. Jadi sejak awal harus dikenalkan. Next. Ini Pancasilais ini, adik saya Linda ini. Oke, Zon loh itu. Apa itu tulisannya? Viral kisah wanita berhijab berikan hadiah Alkitab pada Oma Kristen. Sampai nangis-nangis Oma Kristen itu. Dia kunjungan lihat korban banjir, terus kemudian Oma itu pegang Alkitab wis apa kena banjir lho Mbak, apa jenenge bau apa blukudun ngene iku lho. Terus kemudian tiba-tiba 2 hari kemudian ia diberikan ini. Nangis itu omanya. Saya ingin mengatakan tidak semua orang Islam itu brengsek. Jika ono wong apik kayak beliau, kayak Profesor Ali, terus yes keren-keren aku kayak gitu kan. Tapi sebenarnya ini bagi saya ini menjadi hal yang penting. Ini mungkin tidak banyak diketahui, tapi ada salah satu teman namanya Dedi, dia anak Sunan Ampel, studi agama-agama itu. Facebooknya masih saya gembok karena gara-gara postingan itu UIN Sunan Ampel Kisruh. Dedi ini Islam lulusan tambak beras, tiba-tiba kami bikin acara Natal bersama. Dia jadi ketua panitianya. Bayangkan anak UINSA, anggap aja gak Profesor Ali Maskan di sini ya. Dia jadi ketua panitia Natalan. Ketua panitianya itu Feli itu. Jadi ketika ini viral, dia dipanggil sama dekannya.
Ngono ya ngono, mong aja. Langsung dia, Gusaan, tolong yang di Facebook di take down dulu supaya. Tapi kalau kita benar-benar, ini usulku ya ke teman-teman Katolik di sini. Wong Islam iku rek gak isok dadi toleran nek gak kalian gembuli. Iki serius. Kalau Anda semuanya yang selain Islam doi wong Islam, kami akan jadi intoleran. Kami tidak akan bisa menemukan rahmatan lil alamin. Profesor kan banyak ya. Profesor Ali Hasan Musa itu sejak tahun 2000 itu nongkrong ya karo romo-romo, karo pendeta dan lain sebagainya. Maka bisa membentuk orang yang seluar biasa Profesor Ali itu sendiri. Makanya sebenarnya itu orang Islam kepingin toleran itu pingin we need you very much. Kami sangat butuh kali kamu. Tapi mung karena egone dhuwur gak gelem diomongno. Yes, kayak sebagian orang perempuan gitu kan. Cinta sebenarnya, tapi kan karena gengsi. Enggak lah, kalau kamu nggak nembak duluan, nggak akan. Jadi ibu bapak sekalian, next yang terakhir, bagi saya ingin menutup begini. Orang Pancasilais itu selalu punya kredo. Ini kredo yang saya pahami ya, sebagai orang Islam Sunni Nahdliyin, orang pondokan. Semakin hidup kita bercampur aduk, semakin kita akan menjadi orang yang Pancasilais. Itu saja, terima kasih. Lebih sedikit. Baik Bapak Ibu sekalian, beberapa poin yang bisa saya sampaikan untuk menjadi wawasan nanti dalam kelompok-kelompok diskusi ya. Dari kedua narasumber kita ini, kedua-duanya mengamini bahwa situasi-situasi sekarang tidak mudah. Tidak mudah situasi dua-duanya ya. Seperti orang bilang zaman edan, padahal yang edan wonge, wonge sing edan. Tetapi kita tidak mungkin berada dalam situasi yang seperti ini terus ya. Kalau dalam bahasa saya adalah bahwa irasionalitas manusia ini memang disetting ya. Disetting agar irasional. Kalau irasional lalu kemudian menjadi membabi buta lalu kemudian akan mudah dikendalikan ya. Irasionalitas dalam bentuk kemiskinan ya, memang yang mungkin sengaja dibuat miskin ya, dilestarikan, atau pembodohan atau kekacauan, atau dibuat bingung, dibuat miskomunikasi. Dan media gadget kita itu media yang sangat efektif. Semakin banyak kita scrolling, saya kira berapa banyak orang scrolling itu bisa dideteksi itu Mas ya. Algoritmanya ada, bisa dideteksi berapa hari kita scrolling, berapa jam kita main HP, itu bisa dideteksi. Berapa banyak yang kita lihat, berapa persen materi yang kita tonton, itu semua ada deteksinya. Dan itu bisa dibaca, dan itu kemudian bisa dimanfaatkan, bisa dikendalikan, bisa menggiring persepsi. Dan itulah manusia menjadi irasional. Kalau sudah irasional, dia akan dikekang, dikendalikan dengan kekuatan-kekuatan yang tidak kelihatan ya. Lewat modal, kekuasaan, permainan dan sebagainya. Nah, kita di sini melalui perjumpaan, melalui percakapan, melalui silaturahmi, kita mau melawan irasionalitas itu.